Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dilimpahi dengan sukacita yang penuh. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat betul-betul memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi pada hari ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-11 saja. Sisanya diharapkan dapat dibaca oleh Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya di rumah masing-masing. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan meresapinya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada hari ini itu mengisahkan tentang orang tua dari Samuel. Jadi bacaan hari ini itu mengisahkan tentang Hana. Nah, Hana ini adalah istri dari Elkana. Jadi Elkana itu memiliki dua orang istri. Yang pertama Hana dan Penina. Nah, Hana dan Penina ini mereka adalah dua orang yang punya latar belakang yang berbeda. Artinya Penina itu sudah dikaruniai oleh Allah anak, sedangkan Hana itu belum. Nah, Elkana sebagai kepala keluarganya itu seringkali mengajak keluarga besarnya untuk pergi ke Shilo setiap tahun. Mereka itu melakukan perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, atau dengan kata lain, mereka itu melakukan perjalanan untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, dalam situasi ini, situasi melayani Tuhan inilah, suatu ketika Penina itu menggunakan keunggulannya atau menggunakan dirinya yang bisa menghasilkan anak, yang bisa melahirkan seorang anak, itu untuk membuli Hana. Jadi setiap tahun Hana itu merasakan kesedihan yang luar biasa besar karena seringkali dibuli oleh Penina karena Hana itu tidak bisa melahirkan seorang anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, meskipun Hana itu tidak atau belum dikaruniai anak dan Hana itu dihina oleh Penina atau dibuli oleh Penina, ternyata Hana tidak mengurangi semangat berpelayanannya. Artinya setiap tahun Hana tetap ikut untuk menyembah Tuhan, ikut untuk melakukan korban bakaran. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan yang ia lalui nanti akan sangat berat dan penuh kesedihan, karena di perjalanan tentu saja Penina akan selalu membuli Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan kita hari ini, dari Hana kita belajar bahwa seringkali kita itu jadi patah semangat dan tidak termotivasi di dalam melayani Tuhan hanya karena situasi kita itu sangat menyedihkan, atau kita itu sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, sedang mengalami pergumulan yang luar biasa, kemudian kita patah semangat dan tidak mau melayani Tuhan. Nah, dari Hana kita belajar bahwa Hana meskipun dia sedang mengalami kesedihan, meskipun dia sedang mengalami pergumulan yang besar, dia tidak lupa akan Tuhan. Dia tetap fokus kepada Tuhan, dia tetap memberikan korban bakaran kepada Tuhan dan menyembah Tuhan setiap tahunnya.
itulah pelajaran yang bisa kita ambil dan kita refleksikan pada hari ini melalui kisah Hana. Semoga renungan hari ini bisa menginspirasi kita semua, agar dalam situasi apapun, baik senang maupun sedih, ataupun bahkan di dalam pergumulan yang besar, kita tetap bisa berfokus kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa memikirkan perasaan kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja telah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah diingatkan kembali untuk tetap berfokus melayani Tuhan apapun yang kita rasakan pada saat ini. Marilah kita menanggapi firman yang barusan kita renungkan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan anugerah yang melimpah dalam hidup kami hingga pada saat ini. Barusan kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah tersadarkan bahwa sudah seharusnya kami itu berfokus untuk melayani-Mu saja. Meskipun kami sedang di dalam pergumulan ataupun di dalam kesedihan yang mendalam, tapi kami tetaplah harus fokus untuk melayani Engkau, karena di dalam melayani-Mu kami sekaligus akan mendapatkan sukacita dan penghiburan yang melimpah. Tolong Kau bantu kami agar kami tetap bersedia untuk fokus melayani Engkau dan tidak banyak alasan dalam melayani Engkau. Bila di dalam kami berdoa pada hari ini terselip kesalahan dan dosa, kami mohon ampunan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.